Federasi Voli Vietnam terus membantah bahwa mereka merasa tidak bersalah setelah mendapatkan hukuman dari FIVB di kejuaraan dunia tahun 2025 ini, dan sekjen dari Federasi Voli Vietnam itu terus mengeluarkan bantahan, terus mengeluarkan sanggahan yang menyatakan bahwa pihaknya itu tidak melanggar aturan yang sudah ditetapkan oleh FIVB di kejuaraan dunia tahun 2025 di Surabaya. Oke teman-teman, ketemu lagi kita ngobrol santai-santai tentang timnas voli putri Vietnam yang saat ini mendapatkan hukuman, dan seperti yang sudah diprediksi bahwa hukuman yang diberikan oleh FIVB kepada timnas Vietnam dan juga pemain Vietnam itu semakin berbuntut panjang, semakin seru, semakin menarik kalau diulik. Kalau teman-teman membaca berbagai pemberitaan di media-media Vietnam ini, sekali lagi sangat seru, justru semakin menarik, dan ya, kita bisa memprediksi bahwa polemik atau permasalahan ini akan semakin panjang lagi. Federasi Voli Vietnam sendiri itu terus mengeluarkan bantahan, terus memberikan sanggahan atau opini yang menyatakan bahwa mereka itu merasa tidak bersalah atau mereka itu merasa tidak melanggar aturan yang sudah ditetapkan oleh FIVB tentang pemain Vietnam yang akhirnya mendapatkan diskualifikasi dari kejuaraan dunia tahun 2025 ini. Ya, bantahan atau sanggahan yang diberikan oleh Federasi Vietnam itu merupakan sesuatu hal yang wajar karena timnas Vietnam itu kan merasa sebagai pihak yang paling dirugikan atau mengalami kerugian yang paling besar setelah timnas Vietnam itu tidak bisa bermain atau bertanding di babak 16 besar kejuaraan dunia, dan juga satu pemainnya itu kan didiskualifikasi dari kejuaraan dunia. Ini adalah salah satu contoh pemberitaan di media Vietnam yang mengupas atau membahas mengenai bantahan-bantahan atau sanggahan atau opini atau pendapat dari Sekjen Federasi Voli Vietnam mengenai kejadian yang dialami oleh timnas Vietnam di kejuaraan dunia tahun 2025 di Surabaya. Jadi dari pemberitaan yang sudah ditulis di media Vietnam itu, Sekjen Federasi Voli Vietnam itu menyatakan bahwa delegasi Vietnam itu sudah memenuhi semua regulasi yang sudah ditetapkan oleh FIVB sebelum kejuaraan dunia Under 21 tahun 2025 itu diselenggarakan di Surabaya. Selain itu, di dalam pemberitaan itu juga disebutkan bahwa Sekjen Federasi Voli Vietnam itu menyatakan bahwa pihaknya itu tidak pernah mendaftarkan pemain yang bermasalah. Nah, tentu saja sekali lagi bahwa klaim atau bantahan atau opini tersebut merupakan sesuatu yang sangat wajar karena ya Vietnam itu kan sekali lagi mungkin merasa menjadi pihak yang paling dirugikan, sehingga mereka itu akan terus membuat pembelaan, mereka akan terus mengeluarkan bantahan atau sanggahan. Ini juga ada pernyataan yang menarik dari Sekjen Federasi Voli Vietnam mengenai kejadian yang menimpa timnas Vietnam dan juga pemain Vietnam di kejuaraan dunia. Jadi Sekjen Federasi Voli Vietnam itu menyatakan bahwa kejadian atau peristiwa yang menimpa timnas Vietnam dan juga pemain Vietnam di kejuaraan dunia tahun 2025 ini merupakan peristiwa atau kejadian pertama yang dialami oleh Vietnam sepanjang mereka mengikuti turnamen internasional. Karena ini adalah kejadian yang pertama atau kejadian yang belum pernah terjadi sebelumnya, Sekjen Federasi Voli Vietnam itu juga menyatakan bahwa federasi, kemudian pelatih, kemudian staf, kemudian para pemain itu merasa sangat terkejut setelah mereka itu mendapatkan hukuman atau memperoleh sanksi dari FIVB. Meskipun demikian, sekali lagi di dalam artikel di media Vietnam itu disebutkan bahwa Federasi Voli Vietnam itu kembali menegaskan bahwa mereka itu tidak pernah melanggar aturan yang sudah ditetapkan atau sudah disyaratkan atau diwajibkan oleh FIVB selaku Indo atau Federasi Voli Dunia. Ini ada beberapa ulasan atau beberapa pembahasan mengenai kejuaraan dunia tahun 2025 untuk Under 21 sendiri yang ditulis di media Vietnam. Jadi menurut media Vietnam itu untuk kejuaraan dunia Under 21 tahun 2025 ini memang FIVB itu mensyaratkan background atau latar belakang dari para pemain, dan hal itu akan dibuktikan dengan akta kelahiran sebelum turnamen atau sebelum kejuaraan dunia dimulai, dan juga sehari ketika atau saat technical meeting, yang technical meetingnya itu kan diselenggarakan atau digelar
sehari sebelum kejuaraan dunia dimulai di Surabaya. Sekjen Federasi Voli Vietnam itu juga menyatakan bahwa tanggal 11 Agustus atau sehari sebelum laga terakhir fase grup yang akan dijalani oleh timnas Vietnam, staf pelatih itu memberitahu bahwa federasi atau FIVB itu memeriksa data pemain. Jadi ada 3 pemain di timnas Vietnam yang oleh FIVB itu diinvestigasi. Nah, investigasi itu meliputi akta kelahiran, kemudian juga FIVB itu mengambil sampel darah dan juga mengambil sampel urin dari 3 pemain di timnas Vietnam yang bertanding di kejuaraan dunia tahun 2025 ini. Setelah staf itu memberitahu kepada federasi, akhirnya pengurus dari Federasi Voli Vietnam itu langsung berkoordinasi dengan klub asal pemain dan juga orang tua para pemain, dan federasi itu mengeklaim atau menyebut bahwa mereka itu memberikan akta kelahiran dari 3 pemain itu kepada FIVB. Federasi Voli Vietnam itu juga menganggap bahwa semua data dari 3 pemain yang diinvestigasi oleh FIVB itu dianggap lengkap, dari nama lengkap, kemudian tanggal lahir, kemudian tempat asal, kemudian gender, dan juga data orang tua atau parental. Nah, sekali lagi bahwa Federasi Voli Vietnam itu menyebut semua data yang diberikan kepada FIVB itu sudah sesuai dengan data yang terekam atau yang sudah recorded, dan ya sekali lagi Federasi Voli Vietnam itu kembali menegaskan bahwa mereka itu tidak pernah melanggar aturan yang sudah ditetapkan atau disyaratkan oleh FIVB. Meskipun demikian, nah ini ada bagian yang menarik dari pemberitaan di media Vietnam mengenai 3 pemain itu, terutama tentang akta kelahiran 3 pemain timnas Vietnam tersebut. Jadi di dalam artikel itu disebutkan bahwa akta kelahiran 1 pemain itu diterbitkan 1 tahun setelah perekaman tanggal kelahiran. Sementara itu, untuk akta kelahiran 2 pemain lainnya itu baru diterbitkan 2 tahun setelah perekaman. Pada akhirnya, 2 pemain itu akhirnya atau lantas tidak dimainkan ketika timnas Vietnam itu menghadapi timnas Puerto Rico di pertandingan terakhir fase grup kejuaraan dunia tahun 2025 ini. Dan kita ketahui bahwa saat itu sebenarnya timnas Vietnam meskipun komposisi skuadnya atau rosternya itu tidak komplit atau tidak lengkap, tapi kan ya penampilan mereka sangat gacor, dan timnas Vietnam itu kan berhasil memetik kemenangan atau mengalahkan timnas Puerto Rico. Sekjen Federasi Vietnam itu juga membahas atau menyampaikan opininya mengenai delay yang berkaitan dengan akta kelahiran dan juga penerbitan untuk para pemain itu. Jadi menurut Sekjen Federasi Voli Vietnam, hal itu merupakan sesuatu yang wajar karena para pemain itu berasal dari daerah terpencil. Dan sekali lagi bahwa Sekjen Federasi Voli Vietnam itu menyatakan kejadian itu merupakan sesuatu yang sangat wajar, sangat lazim, sangat lumrah di Vietnam pada zaman dulu, karena ya sekali lagi bahwa menurut klaim dari Sekjen Federasi Voli Vietnam, 3 pemain itu kan memang berasal dari daerah yang bukan kota lah, atau daerah-daerah pinggiran. Ya, itu adalah bantahan-bantahan, tapi memang Sekjen Federasi Voli Vietnam itu tidak henti-hentinya mengeluarkan sanggahan atau mengeluarkan pembelaan yang menyatakan bahwa pihaknya itu tidak pernah melakukan kesalahan atau tidak pernah melanggar aturan yang sudah ditetapkan oleh FIVB. Di dalam artikel itu juga disebutkan bahwa Sekjen Federasi Voli Vietnam itu menganggap atau menyebut bahwa FIVB itu sudah menerima penjelasan yang disampaikan oleh Federasi Voli Vietnam. Meskipun demikian, pada Selasa malam atau pada Selasa malam, saat itu kan FIVB itu memutuskan bahwa 1 pemain dari timnas Vietnam itu statusnya dinyatakan sebagai ineligible player, sehingga ya tidak bisa dimainkan, dan akhirnya 1 pemain itu justru mendapatkan sanksi atau memperoleh hukuman berupa diskualifikasi dari kejuaraan dunia tahun 2025 ini. Sekjen Federasi Voli Vietnam itu juga sangat menyayangkan keputusan atau sikap yang diambil oleh FIVB terkait dengan 3 pemain timnas Vietnam,
termasuk yang paling utama adalah satu pemain yang akhirnya harus didiskualifikasi. Karena apa? Menurut Sekjen Voli Vietnam, kalau saja permasalahan itu muncul sebelum turnamen dimulai, pihaknya itu bisa mengubah rencana atau bisa menyusun rencana yang akan disesuaikan dengan pertandingan-pertandingan yang akan dijalani oleh timnas Vietnam di kejuaraan dunia. Meskipun demikian, ya nasi sudah menjadi bubur dan hal itu yang sangat disayangkan oleh Sekjen Federasi Voli Vietnam ketika ada pemain yang akhirnya mendapatkan sanksi atau mendapatkan hukuman, ya Sekjen Voli Vietnam itu menganggap bahwa hukuman atau diskualifikasi itu sangat merugikan bagi pemain timnas Vietnam yang bertanding di kejuaraan dunia tahun 2025 ini. Ya, sekali lagi ini akan sangat seru, akan sangat menarik dan mungkin akan menurut saya lah ya akan semakin panjang karena tentu saja Federasi Voli Vietnam itu akan terus melakukan manuver yang membuktikan bahwa mereka itu tidak melanggar aturan. Kalau menurut teman-teman semua bagaimana? Silahkan tulis di kolom komentar. Kita doakan ya timnas voli putri Indonesia itu mendapatkan prestasi terbaik di kejuaraan dunia dan juga untuk yang senior baik putra maupun putri itu juga prestasinya itu semakin meningkat lagi. Oke, makasih. Sampai jumpa.